selesai di Lipia tahun 2015, kami diajak untuk bergabung di sekolah dai ini, untuk merintis sekolah dai dan menjadi pengasuh sekolah dai. Maka saya mulai bergabung di sekolah dai ini dari tahun 2015 di angkatan pertama. Oleh karena itu tidak boleh ada 2 Jumat dalam satu wilayah, kecuali kalau diperlukan. Misalnya Pak, masjidnya sudah penuh, tidak menampung lagi jamaah. Tantangan pertama yang saya rasakan tentunya ya, ketika dulu pas saya datang ke sini ini masih bentuknya sederhana, kemudian belum ada rumah-rumah. Jadi kebanyakannya sawah-sawah semuanya. Dan kalau datang ke sini kan malam, itu juga agak sepi juga. Dan dengar juga dari masyarakat memang di sini tempatnya begal biasanya. Itu ya tantangannya, jadi betul-betul harus berani. Ya, dan memang di sini kampungnya itu masih terbelakang lah, atau masih jauh dari pengetahuan, ya, belum punya wawasan Islaminya. Maka betul-betul harus disadarkan secara pelan-pelan, harus didekati dengan kedekatan Islami yang benar, tentunya dengan cara pendekatan yang benar. Karena tentunya mereka, kalau kita membawa wawasan kita tanpa kita pahamkan kepada mereka, ya mungkin mereka merasa sesuatu yang berbeda. Dan takutnya terjadi nanti kontradiktif di antara mereka, dan takutnya bentrok di antara mereka. Karena pernah ya kita berada di sini ini, mungkin di sini kan ada yang salafi juga, ada yang lain lah ya. Nah mereka itu sempat bertanya-tanya, ini alirannya apa? Nah, kami juga bingung menjawabnya bagaimana, tapi akhirnya kami jawab aja, di sini adalah ahli sunnah wal jamaah gitu. Sama dengan kita semuanya. Saya sampaikan begitu aja. Pertama, karena saya melihat di sini itu adalah tujuannya untuk membentuk kader, dan dalam membentuk kader ini pasti akan muncul dai-dai yang tangguh dan dai-dai yang siap berdakwah di seluruh penjuru Nusantara nanti. Oleh karena itu saya merasa dengan ikut berkecimpung di sekolah dai ini, saya bisa mendapatkan nanti pahala jariah tentunya. Ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang saya sampaikan akan disampaikan kembali ke seluruh penjuru Nusantara nantinya. Maka saya merasa banyak manfaat yang bisa saya dapatkan, tentunya bukan manfaat dunia, tapi yang lebih utama yang saya harapkan adalah manfaat akhirat ya, dengan tetap berkecimpung di sekolah dai Hidayatullah ini. Dan apalagi setelah mendengar banyak ya alumni sekolah dai yang angkatan pertama, angkatan kedua sempat mengislamkan satu suku ya, seperti ada yang ditugaskan ke suku Wana, dan alhamdulillah mengislamkan satu suku Wazna. Ada juga yang ditugaskan ke suku Tugotil dan bisa mengislamkan suku Tugotil. Dan itu sebenarnya prestasi yang harus kita banggakan daripada prestasi materi. Itu mungkin yang menjadi motivasi saya ya, gabung di sekolah dai Hidayatullah ini. Apa hukum sholat Jumat? Kemudian juga kita akan membahas syarat wajibnya apa. Kalau hukum sholat Jumat itu adalah wajib, apa syarat wajibnya? Syurut wujub. Kemudian juga kita akan bahas syarat sah pelaksanaan sholat Jumat. Ya, rutinitas saya di sekolah dai untuk angkatan sekarang, angkatan 11, saya di hari Senin itu karena qadarullah Allah menguji saya dengan mendapatkan penyakit hidrasi palus, sehingga saya izin untuk hari Senin itu khusus untuk melaksanakan terapi ya, berangkat untuk melaksanakan terapi ke Bekasi, sehingga hari Senin full tidak ada di sekolah dai. Tetapi hari Selasa saya full di sekolah dai, mengajar dari sesi 1, sesi 2 dan sesi 3 sampai sore. Kemudian sesi keempat saya tetap mengawasin, karena jadwal sesi keempat itu adalah ada dosen yang lain ya. Kemudian saya tetap awasi dan kemudian memastikan kondisi KBM tetap berjalan dengan lancar. Hari Rabu pun saya tetap di sini full di sekolah dai, dan ada jadwal di sesi 1, sesi 2 untuk mengisi kuliah sekolah dai itu dengan materi fikih ibadah. Kemudian sesi ketiga, sesi keempat itu diisi oleh Ustadz Muhdi, dan tetap saya di sini mengawasi dan memastikan kegiatan KBM berjalan dengan kondusif. Adapun Kamis saya juga izin karena harus kembali terapi, dan hari Jumat saya full juga di sini. Sesi 1, sesi 2 saya ngajar, sesi 3, sesi 4 tetap mengawasi kegiatan KBM di sekolah dai. Adapun Sabtu semua santri diberikan waktu untuk istirahat atau libur, dan hari Ahad saya tetap hadir juga di sini
untuk memastikan kegiatan kuliah tamu berjalan dengan baik dan lancar. Saya kan ditugaskan di sini dulu kalau di angkatan pertama itu mengisi fikih 4 madhab. Jadi angkatan kedua, ketiga, keempat itu saya ditugaskan mengisi bahasa Arab dan juga mengisi fikih berdasarkan perspektif 4 madhab. Dan ini itu sangat menyenangkan bagi saya karena memang sesuai dengan apa yang saya dapatkan juga di Lipia, sehingga apa yang saya dapatkan di Lipia bisa saya sampaikan lagi di pondok sini ya. Dan itu memang materi yang saya suka juga, materi yang saya suka, dan kemudian saya sampaikan juga makin menyenangkan ketika mengajar. Dan harapan saya adalah agar mahasiswa atau dai-dai nanti menjadi dai yang bijaksana dalam menyikapi perbedaan, dai yang memiliki wawasan yang luas sehingga tidak sempat menyalahkan orang lain, dan dai yang bisa memandang semuanya dengan bijaksana sehingga menyimpulkan sesuatu itu dengan ilmu pengetahuan. Karena tentunya ya, kaidah mengatakan idza katsura ilmuhu qalla istinkaruhu. Kalau banyak ilmunya maka sedikit pengingkarannya. Sebaliknya idza qalla ilmu katsura istinkaruhu. Tapi kalau ilmunya sedikit maka nanti banyak pengingkarannya. Maka saya ingin membentuk dai-dai yang ilmunya luas sehingga tidak sembarangan menyalah-nyalahkan dan mengetahui ketika ada perbedaan tidak langsung mengatakan itu salah, tapi disikapi dengan benar bahwa ini adalah perbedaan yang perlu ditolerir seperti itu. Oleh karena itu ya kami mengharapkan ya, mahasiswa atau calon-calon dai di sini adalah menjadi calon-calon dai yang memiliki wawasan yang luas dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan, dan juga bisa berdakwah ya, dengan ilmu yang luas dan menghadapi orang-orang yang berbeda pendapat dengan hujah yang kuat. Target saya lah tentunya mencetak dai-dai yang tangguh, dai-dai yang memiliki wawasan yang luas, dai-dai yang siap berjuang di jalan Allah, dan dai-dai tentunya yang siap menjadi perantara sampainya hidayah ke pelosok Nusantara. Dan tentunya saya menjadi bagian dari itu semua adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa, dan makanya saya tetap memilih di sini ya, dan tidak menghiraukan tawaran-tawaran dari yang lain. Yang mudah-mudahan harapan dan cita-cita ini menjadi wasilah saya untuk mendapatkan saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala.